Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai ke 44. Kata kauda dalam Kisah Para Rasul ini, di situ adalah sebuah pulau kecil dalam Alkitab. Dalam peta perjanjian baru, disitulah kita akan banyak melihat peristiwa perjanjian baru yang terjadi di daerah sekitar Kauda. Sampai saat ini pulau ini masih ada dan pulau ini sangat kecil karena hanya berisi penduduk sekitar 150 orang saja. Sekalipun pulau ini kecil, namun di dalam perjalanan baru pulau ini memiliki catatan yang menarik. Karena tidak jauh dari pulau ini Paulus dan orang-orang yang menumpang di sebuah kapal mengalami badai yang begitu hebat. Di dalam ayat 13 dan 14 kita lihat, pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa bermaksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar Saul lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kita melihat di sini sebuah gambaran ketika mereka melihat segala sesuatunya berjalan dengan nyaman, namun tiba-tiba dari arah pulau muncul angin badai. Di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, kehidupan kita mirip seperti sebuah perjalanan, mirip seperti sebuah pelayaran. Saat kita berlayar di tempat perhentian kita dalam perjalanan tersebut, kita juga akan mengalami badai, dan yang namanya badai kita melihat punya ciri-ciri. Yang pertama adalah badai itu adalah unpredictable. Badai itu tidak bisa diprediksi kapan bisa datang di dalam kehidupan kita. Badai datang tanpa kita undang dan bisa datang sewaktu-waktu saja tanpa harus kita prediksi. Yang kedua adalah badai ini menggoncang dan meluluh lantangkan zona nyaman. Di dalam ayat 15-18 kita melihat kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Di sini kita melihat kapal yang tadinya nyaman dan penumpangnya yang tadinya menikmati perjalanan itu, tiba-tiba angin badai yang disebut angin timur laut itu menggoncangkan kapal mereka. Yang ketiga adalah menciptakan kebingungan. Dalam ayat 20a dikatakan, setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Di sini Paulus berlayar di daerah di mana belum ada sistem navigasi seperti sekarang ini. Pada waktu itu orang-orang menggunakan posisi matahari dan bintang sebagai kompas mereka pada saat mereka melakukan sebuah perjalanan. Kalau ada bintang mereka tahu berada di mana dan kemana mereka akan pergi. Namun jika bintang tersebut tertutup oleh awan, maka mereka akan menjadi kebingungan karena petunjuk arah mereka hilang. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika perahu kehidupan kita digoncang, entah itu dengan penyakit, berita buruk, dan lain sebagainya, hal ini bisa membuat kita bingung dan kehilangan arah seperti yang dialami oleh Rasul Paulus ini dan orang-orangnya. Yang terakhir adalah berpotensi menghilangkan harapan. Dalam ayat yang ke-20b dikatakan, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Di sini kita melihat badai kehidupan itu bisa mengguncangkan hidup kita sedemikian rupa hingga kita bisa kehilangan harapan. Dan jika seorang kehilangan harapan, dia bisa melakukan segala sesuatu di luar kendalinya. Namun berita baiknya pada pagi hari ini adalah ketika kita dilanda badai,
Namun kita akan sama-sama belajar tentang 3 hal yang harus kita lakukan ketika kita digempur dengan badai kehidupan ini. Yang pertama adalah tetap tenang dan tidak panik. Nah, ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Nah, walaupun pada waktu itu kapal yang dinaiki oleh Paulus diombak-ambingkan oleh badai, tetapi Paulus tetap tenang dan tidak panik. Di dalam kehidupan kita digempur dengan badai kehidupan, tetapi kita pun diharapkan untuk tetap tenang dan tidak panik. Karena kita percaya kita mempunyai Tuhan yang besar, yang sanggup menolong dan memberikan kita pengharapan. Nah, untuk itulah saat kita mengalami badai kehidupan yang sangat dahsyat, marilah kita tetap tenang seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, semakin dekat orang pada ketenangan, semakin dekat orang itu pada kekuatan. Nah, dikatakan oleh Marcus Aurelius. Nah, jadi saat ini kita dihantam oleh badai dan kita tetap tenang, maka kita akan jauh lebih kuat. Tetapi kalau kita panik saat dihantam badai, posisi kita akan jauh lebih rawan dan lebih lemah. Nah, buat pilihan bijak, bertahankan hal-hal esensial, buang yang tidak esensial. Nah, di dalam ayat 18, 19, dan 38 di situ dikatakan, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut, dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Nah, di sini kita melihat bahwa mereka membuang barang-barang yang barangkali itu berharga, namun harus dibuang agar kapal mereka dinaiki lebih ringan, agar tidak terjadi karam atau tenggelam. Nah, dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita harus melakukan hal yang sama. Kita harus membuang hal-hal yang tidak esensial dalam kehidupan kita, hal yang tidak baik. Nah, tetap percaya pada Allah dan firman-Nya di tengah-tengah ketidakpastian. Di dalam ayat 23 dan 25 dikatakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Nah, ketika kita dihantam dan digempur oleh badai kehidupan, kita perlu percaya kepada Allah dan firman-Nya, walaupun keadaan dan situasi yang mungkin kita hadapi saat ini mengalami badai, tidak ada kepastian. Tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan katakan bahwa di dalam Korintus, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kita harus percaya dan pegang akan hal ini dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu yang menjadi kekuatan di saat kami dalam badai kehidupan ini, dan firman-Mu Roh Kudus memberikan kami kemenangan untuk melewati hal-hal apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Dalam setiap apapun yang kami alami, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.